Selamat datang di Meja Bundar, Solo Bicara-Bicara Solo. Saya Dinari Wibowo, Bang Potan Rambe. Kali ini kedatangan tamu yang akan banyak bicara tentang pariwisata di Kota Solo. Dan ngomong-ngomong soal pariwisata di Kota Solo, tamu kita kali ini orang yang sangat kompeten di bidang pariwisata. Beliau adalah Ketua DPC Asita Surakarta tahun 2023 hingga 2028. Beliau adalah Mbak Mirza Ananda. Teman bicara berjumpa di Meja Bundar, Solo Bicara-Bicara Solo, dan kita tiba di akhir tahun 2024. Kalau akhir tahun tuh biasanya identik sama liburan. Nah, tamu kita ini kayaknya pas banget ya, Bang, buat kita ajak ngomong soal liburan gitu ya. Iya, Mbak Mirza Ananda. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Beliau ini adalah Ketua DPC Asita Surakarta tahun 2023 sampai 2028. Ya, kayak tadi kita ngomong-ngomong soal liburan, bisnis pariwisata di Solo gimana sih? Kita spill dulu ini. Alhamdulillah bisnis pariwisata sejak COVID selesai, sejak gerbang dibuka ya, itu demand-nya malah jauh lebih tinggi daripada sebelum COVID. Alhamdulillah. Jadi ya sempat kita berapa tahun itu benar-benar nangis ya, udah nggak usah diinget gitu. Kalau diinget bikin udah ditutup ya. Tapi alhamdulillah Allah Maha Adil kan ya. Jadi di paid off lah setelah buka, alhamdulillah. Jadi demand untuk jalan-jalan itu kayaknya sekarang udah jadi apa ya, Bang Potan? Kayak udah necessity needs ya, udah bukan luxury needs. Jadi kayak kebutuhan utama, udah primer gitu. Healingnya harus jalan-jalan gitu ya. Pariwisata kuliner itu ya udah booming sekali ya. Booming, jadi lifestyle kayaknya udah switching behavior mungkin ya semuanya. Orang mau kayak maaf dari tingkat rendah sampai atas tuh kayak ada pasarnya selalu gitu. Alhamdulillah. Dan dengan era medsos tambah lagi luar biasa. Kepingin orang lihat baru buka ini, wah apa ini Mbak baru ya, kuliner apa lagi ini, staycation baru ya, itu alhamdulillah. Bener kan, pas banget kan kita ngomong liburan sama orang yang udah mau rapotan besok Sabtu ya, jadi udah siap-siap di list nih mau kemana. Udah iya. Sebelum kita ngomong soal liburan, kita ke Asitanya dulu, Bang. Ke Asitanya dulu. Oke. Mbak Mirza ini dari 2023 berarti setahun yang lalu ya? Jadi tepatnya Agustus kalau nggak salah itu waktu Muscap Surakarta. Jadi Asita DPC Surakarta itu membawai Solo Raya sebenarnya, Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, jadi semua jadi satu di DPC Asita Surakarta. Kita sendiri DPC, kita punya DPD juga di Jawa Tengah, masuk ke Jawa Tengah, dan di DPP Indonesia, pusatnya di Jakarta. Total seluruh anggota itu di Indonesia sekitar 7.000-an. Kalau di Solo Raya? Solo Raya sampai saat ini ya yang aktif dan tercatat, karena qadarullah waktu COVID pun banyak yang off ya, banyak yang mengundurkan diri karena sampai saat ini tuh sekitar 70-an di Solo. Solo Raya. Apa nih program kerjanya? Program kerja itu ya internal dan eksternal. Internal sendiri kita pokoknya saya pengen anggota masuk di Asita itu merasakan kebermanfaatan gitu. Menjadi anggota ya harus ada manfaatnya apa ini kan gitu, bukan hanya keharusan. Kadang dulu memang sejak tahun 1971 ya pertama Asita berdiri bersama kementerian waktu itu juga banyak diharuskan, jadi kayak wajib masuk ya. Pemerintahan, kedinasan, airline semua kalau mau berwisata harus bekerja sama dengan Asita yang sertifikasi. Cuman lambat laun memang itu kayaknya udah nggak update lagi. Jadi
sekarang kita mulai lagi nih. Jadi bukan Asita yang butuh anggota, tapi anggota yang butuh Asita nih. Jadi harus ada manfaat ke Ngomong-ngomong anggota. nih, mulai masuk Asita tahun berapa? Ini kayaknya ada misi gitu kan? Jadi harus bermanfaat nih jadi anggota. Berarti kan ada mungkin ada pengalaman atau mungkin dulu nggak ngerasain manfaatnya, kemudian ketika menjadi kan masuk, aku buka travel ini 2009. 2009. Jadi itu langsung kita masuk Asita juga. Karena waktu itu masih keharusan. Jadi mesti mau nggak mau ya. Harus masuk kan. Karena kalau kita bekerja sama dengan airlines untuk tiketing, kita tuh harus punya sertifikat Asita, bla bla bla. Jadi begitu kita buka ya otomatis masuk ya. Otomatis masuk. Terus waktu itu belum merasakan atau ada yang dia pasti ada yang dirasakan kemudian diwujudkan sekarang. Iya, dilatih lah dari banyak pelatihan juga dari organisasi yang belajar ya, media belajar pastinya karena kita ini bisnis relasi. Iya. We cannot stand alone. Iya. Apalagi kayak mau ke sini nih, ternyata belum pernah nih, mau di sana tuh resto yang bagus apa gitu. Kalau di teman-teman, walaupun nanti pas di luar di TKP kita compete ada, tapi di dalamnya kita rukun banget. Sharing ilmunya tuh bareng-bareng. Ini ada yang baru loh di sini, bagus nih buat tamu gitu kan. Itu sesuatu ya kalau kita ya bumbu kan, kalau orang bakery kalau restoran itu bumbunya itu kita dapetin dari situ tuh. Oke. Terus Mbak, saya mau tanya, kalau mau jadi anggota Asita ini apa syarat utamanya apa? Nah, pertanyaan bagus Bang. Karena kadang di Jawa Tengah ini sebenarnya kalau di Solo aja ya, nggak usah Jawa, di Solo Raya ini lebih dari 500 sebenarnya biro perjalanan wisata. Banyak itu 500. Kenapa hanya 70 yang tergabung? Belum ada 20% yang tergabung. Kenapa kan gitu? Kebanyakan memang paling utama adalah faktor legalitas. Legalitas karena di Asita screening legalitasnya memang cukup tinggi. Jadi beberapa kalau kita kan sifatnya menerima, nanti kita laporkan ke DPP yang mengurus decide ya ini jadi anggota atau bukan. Karena kadang ada juga yang NIB-nya nggak sesuai. Jadi bukan masuk, kalau kita kan ada KBLI, kalau sekarang ya pakai KBLI jasa pariwisata itu 7910 gitu tuh. Ada yang nggak sesuai seperti itu, ada yang NPWP-nya udah mati gitu apa gimana? Ya macam-macam. Biasanya kebanyakan tentang legalitas. Oke. Soalnya kan saya pernah juga lihat kadang-kadang kan ini kan sewa menyewa kendaraan itu. Betul. Itu karena kadang-kadang tuh perorangan itu Mbak. Saya lihat itu gimana kadang-kadang kalau ada apa dengan penyewa gitu kan ini apa nama perusahaanmu? Nggak ada. Tapi kalau mau apa pakai aja. Itu gimana itu? Nah ini sebenarnya sekarang usaha perjalanan wisata tuh naik ke usaha resiko menengah. Tadinya resiko rendah, sekarang resiko menengah. Makanya di situ di screening lagi harus PT, nggak boleh CV, macam-macam lagi nih screeningnya. Karena memang ada resiko di situ. Resiko di jalan, resiko dipakai orang. Ya macam-macam resikonya naik ke menengah ya. Iya, tapi dari 500 ke 70 kan jauh sekali ya. Ini kalau diupayakan atau gimana? Kita juga buka pintu ya lebar-lebar untuk teman-teman yang mau dibantu, tapi memang kebanyakan masih dalam yaitu legalitasnya. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun, sudah 30-40 tahun lebih lama mereka, tapi sampai akhirnya sekarang baru bikin akta seperti itu. Padahal kan ini kamu udah punya market yang bagus, sudah settle di situ. Kenapa? Ya ini kita ayo dong. Kalau udah masuk Asita sendiri pun belum tentu juga nanti terus lolos. Karena kalau kita misalnya kayak main dengan pemerintahan, banyak lagi tuh nanti
Standarnya ada harus OSS, ada harus punya e-katalog. Itu belum tentu juga semua anggota kita punya. Jadi apa sih keuntungan kalau jadi anggota Asita? Pertama, pasti kalau masuk ke Asita mereka legalitas sudah oke ya. Jadi dan kayak kedinasan, kementerian apa itu mereka udah tahu. Kadang mereka tuh butuh partner untuk menjalankan proyek atau apa ya. Jadi mereka, Mbak, saya ada ini tolong Asita dibantu tuh. Kita langsung share ke anggota. Ini ada yang butuh ini. Yang butuh ini nih di sini. Tapi kamu udah ada SS belum? NPWP-nya hijau enggak? Ya kayak gitu. Jadi bukan hanya itu juga. Ya tadi juga tahun ini kita bikin MOU dengan kedinasan, dinas pendidikan gitu kan, untuk bekerja sama, bukan untuk memonopoli market, tapi merapihkan studi tour yang mungkin ada. Flashback dulu ya kasusnya. Benar. Jadi tadinya kan kasus sejak yang viral kemarin kecelakaan, terus semuanya ditiadakan. Padahal bukan substansi studi tournya kan yang salah, tapi manajemen preparation, pilih bironya bagaimana, ternyata benar kan yang kemarin dipakai tidak terdaftar di Asita, legalitas nggak punya. Bantuan setelah itu juga nggak ada. Di kita pun ada bantuan hukum, ada. Jadi mereka kayak dinas bekerja sama dengan Asita, kita sudah punya klausul macam-macam nih. Bisnya harus seperti apa, sopirnya harus ada cadangan, harus 4 jam istirahat, sopir harus di treatment seperti apa, hotel juga udah standaris, harga pun nggak boleh. Jadi nggak boleh ada ring tinju. Harga dan standar harus sama. Itu jadi tidak ada sekolah sini kok bayarnya sekian, tapi dapatnya ini. Itu harus sama semua. Itu yang kita bikin rapi di situ. Mulai dari Solo kita rapiin di sini ya. Itu yang progresnya seperti apa nih, Mbak? Alhamdulillah ini teman-teman sekolah-sekolahan juga jadi sudah jalan. Dan setiap keberangkatan kita kasih minimal 7 kuesioner, diisi anak sekolah, isi kepala sekolah, peserta apakah sudah melaksanakan sesuai klausul kita dengan. Kalau tidak, kita akan ada punishment juga ke anggota yang tidak sesuai dengan perjanjian kita dengan dinas, seperti itu juga. Ada keberatan nggak? Tidak ada pungli lah gitu. Itu kan standar yang cukup tinggi ya. Dari ada banyak pasti kan. Ada yang bilang kan kita juga harus pakai asuransi itu, harus setiap orang harus dari asuransi. Karena kecelakaan kan dasar awalnya. Macam-macam yang telepon, Mbak, boleh nggak usah pakai asuransi, kita nambah aja di kas. Nggak ada surat itu. Mau kalau nggak mau ya jangan, kita nggak keluarin surat rekom, kan harus ada surat rekom dari ini untuk bawa. Dia boleh macam-macam gitu ya. Pasti pertentangannya luar biasa itu. Banyak. Bang, ini ya. Kamu mau ngikut atau ditutup nih, kan? Nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada kesempatan, dan kita harus menyajikan yang benar, yang bagus. Jangan sampai Asitanya juga ternodai. Kita bisa punya MOU seperti itu juga nggak gampang itu prosesnya. Rapatnya berkali-kali dengan Dishub, Organda, macam-macam ya, supaya tidak menodai studi turnya sendiri loh. Karena itu beberapa kali ya, beberapa kali terjadi. Terus sejauh ini sudah oke? Sudah berjalan dengan baik. Ini di bulan keberapa ya? 3 kayak. Jadi alhamdulillah ya sudah berjalan. Semoga ke depan lebih baik, lancar. Iya, tertib gitu. Ini tadi masalah legal. Ada lagi yang internal yang jadi program? Itu sih, sama saya pengennya semua kita anggota itu siap tempur, siap tarung ya. Sertifikasi, legalitas, ada yang wajib pun sekarang wajib punya OSS, wajib punya e-katalog. Jadi itu ada pendampingan juga kan pasti ya? Ada pendampingan. Sertifikasi ini yang mensertifikasi ini siapa, Mbak? Ada LSP-nya. Oh, ada juga ya? Tiap berapa tahun sekali itu biasanya? Setahun sekali ada, 6 bulan sekali ada. Oh, ya berarti. Jadi tour leader ada ini sendiri, tour planner ada sendiri, tour guide ada sendiri, travel agentnya ada sendiri. Semua ada sertifikasi
Ya, nah di kita tuh menghadirkan Asita tuh paket lengkap gitu loh. Jadi kalau kamu something nice ya proper di Asita. Kita bukan hanya organisasi ya, tapi kita sesuai jalur dan sesuai yang dianjurkan pemerintah. Termasuk perpajakan juga. Iya, siap. Oke. Terus kalau yang masih belum tertarik atau belum, ini memang karena masalah legalitas atau ada hal-hal lain yang kebanyakan legalitas, mungkin juga ada mungkin dari dana mungkin ya, karena masuk ke Asita juga ada biaya pangkal. Cuma kalau bulanan sih murah, maksudnya cukup ringan ya, 50.000 per hari per bulan ya. Karena memang ada buat biaya pangkal yang itu kita setorkan ke DPP untuk punya NIA tadi. Nomor induk anggota. Oke. Kalau untuk Solo sendiri, Mbak, apa programnya? Kalau Solo, alhamdulillah kita banyak bersinergi dengan Pemkot. Jadi program-program untuk paket-paket wisata, dan meningkatkan pariwisata Solo itu paling utama biar rame. Alhamdulillah udah cukup rame ya Solo ya. Iya dong. Keren rame nih. Bahkan kemarin ada tamu kok sekarang lebih macet sih daripada Jogja. Jelas. Benar ya, apalagi Sabtu Minggu. Nah, dari Jumat Wah. Kalau udah ada event. Berarti berhasil ya? Ya. Semua stakeholder kan jadi satu. Karena kita ininya kalau udah Asita dan dinas atau Asita dengan apa, kita nggak mikirin perusahaan pribadi, kita udah destinasi nih. Destinasi kita dengan HPI, dengan PHRI, hotel, dengan pramu wisata. Jadi orang bilang, ngapain Mbak? Orang datang tapi belum tentu ke tempat perusahaan kamu. Loh, orang kan semakin datang dia pasti akan butuh servis nanti. Yang penting Solo top of mind dulu. Orang mau ke Solo datang dulu, ada willing dulu. Nah, nanti kan pasti akan nyebar semuanya dapat. Oke. Kalau dengan Pemkot yang terdekat apa? Kemarin kita terdekat penyusunan paket wisata bundling dengan dengan kereta api dan event 5 event camp. Event kementerian ada Grebek Sudiro yang paling dekat ya, Grebek Sudiro, SIPA, festival topeng, beberapa ada 5 itu yang kita bundling dengan kereta nanti diangkat oleh kementerian. Itu yang kementerian yang waro-waro nih yang kerja ke Solo gini. Keretanya kereta yang kita punya 2 kereta reguler, 1 kereta wisata. Wisata. Iya, yang charter jalan darat. Iya. Bukan jalan darat. Jadi KAI kan punya beberapa gerbong, ada kayak gerbong Toraja, gerbong apa itu yang 1 gerbong bisa dicharter. Iya. Itu sekarang saya lihat Mbak, itu 2 tahun terakhir teman-teman saya dari Jakarta kalau pulang ke sini mereka mobilnya jalan ke sini dulu bawa supir, mereka nyanyi-nyanyi gak ada gitu. Terus ini berapa juta? Disebutkan sih harganya. Tapi kalau untuk keluarga memang enak. Mobilnya udah duluan di sini. Ya. Oh, itu ada kerjasama juga. Ada, jadi paket kereta biasa sama kereta KAI. Oke. Iya, ini semakin menarik ya. Karena di Solo sendiri ada 5 event itu yang masuk ke kalender event nasional ke Kemenpar itu. Kalau lokal sendiri? Kalau Solo sendiri kan punya lebih dari 50 ya, banyak. 100-an malah kemarin saya dengar 100 event. Malah lebih lama. Sampai nggak hafal. Kami sendiri Asita tiap tahun juga punya event tahunan yang masuk di kalender Solo, itu namanya Bengawan Travel Mart. Itu BMT, sudah BTM, sudah 12 tahun berjalan itu. Jadi kita mengundang teman-teman travel agent dalam dan luar negeri, kita bawain ke sini, kita fam tripin. Terus ada B2B, jadi kita business to business, kita stakeholder pariwisata Solo, kita kumpulin nanti mereka buyer to seller dengan teman-teman yang kita sesama di Solo atau yang B2B? Yang B2B-nya
tamu yang dari luar kita ketemuin dengan yang seller di Solo gitu. Jadi kayak market waktu Bunda Ira itu ya. Bunda Ira kan dulu kan tentang ini seninya ya. Ini tentang travel agent. Tentang paket tentang amenities lah ada. Jadi restoran kita undang juga untuk mereka tawarkan ya. Iya, mereka menjual produk masing-masing, tempat oleh-oleh, hotel, banyak hotel juga ya, objek wisata semua mau kok kamu kita datengin buyer, kamu silakan tawarkan ya. Karena buyer itu juga teman-teman travel agent yang membawa tamu ke Solo gitu. Iya. Tahunan ya ini ya. Tahunan setiap tahun. Kapan biasanya itu? Biasanya Agustus. Tapi yang tahun ini mundur sampai Februari. Jadi berarti masih tahun Februari besok. Ya. Terakhir 2023 kemarin, tapi ini mundur ke 2025 Februari. Politik ya? Iya. Oke, ada event politik ya, nggak masalah. Oke, Bang, nanti kita ngomong lagi lebih ke pariwisata Solo ya. Apa-apa saja yang ditawarkan, apa-apa saja yang sedang digadang-gadang gitu kan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Meja Bundar Solo Bicara Solo. Meja Bundar Solo Bicara Solo, saya Dinari, Bang Potan dan juga masih Mbak Mirza dari Asita Solo. Masih bahas tentang pariwisata di kota Solo pasti. Ya nggak pernah habis-habisnya. Nggak ada habis-habisnya dibahas. Mbak, kalau kita ngomong soal wisata di Solo, apa sih sekarang yang sedang in gitu? Solo banyak, iya. Apalagi ya alhamdulillah fakta ya peninggalan Mas Gibran kemarin juga ada 17 titik ya, 17 titik itu ada yang memang sudah ready untuk kita jual ke market, ada yang memang masih butuh sentuhan lagi ya, sentuhan dewata. Nah, yang orang banyak kesini memang sekarang nanya Mangkunegaran itu cukup favorit, populer, apalagi ke Pracima Twin itu lagi hits lah ya. Habis itu Solo is quite ini juga ya. Gatsu ya. Iya, Gatsu itu banyak juga, apalagi kalau malam minggu udah penuh ya. Pokoknya udah nongkrong di sana, udah duduk, semuanya nikmat. Di sini juga sekarang banyak museum. Iya. Museum yang Lokananta Blok itu quite interesting kan. Museum Keris juga. Museum Keris yang nyaman juga tempatnya, udah ready. Local guide-nya di situ juga sudah punya storytelling yang belum mampir sih aku. Harus. Belum mampir. Saya pernah bawa tamu dari Belanda, dia terkesima oleh storytellingnya. Terus museum batik, ada Tumurun juga. Jadi kita dulu sebelum kita punya macam-macam objek, aku bingung mau ngapain ya ke Solo gitu. Maksudnya sebel banget kalau ngapain ke Solo, padahal Solo tuh banyak. Tapi dulu kan kita sering dikirim untuk ke mancanegara, ke domestik juga sering untuk mempromosikan Jawa Tengah, kota Solo juga khususnya. Jadi dulu saya pernah tuh jualan di Rusia. Jadi di Rusia, terus mereka Indonesia aja belum pernah dengar kan. Kita jualannya kota Solo gitu. Jadi kamu dari apa ini, di mana ini? Indonesia, where is Indonesia? Mananya Bali di Aduh, jadi kita kayak nunut dulu dia kenalnya apa? Bali. Solo is 1 hour flight from Bali. Kita punya direct flight, gini. Di sini ada Borobudur. Kita dengar. Begitu diliatin, pasti kan kita harus attract dulu sesuatu yang mereka gede ya, gede dulu. Nah, ini Solo ini baru kita liatin, mereka tertarik. Cuman memang kendalanya ada di penerbangan ya. Penerbangan yang London juga seperti itu. Jadi kita sering banget dikirim untuk promosiin Solo. Saya yang pernah akhirnya kita itu dari Jeddah waktu kita
di Jeddah karena orang sana kan paling pertama dia tanya dia Muslim friendly nggak? Saya bilang wah Indonesia loh, Indonesia kan kebanyakan Muslim terbesar juga kan. Terus ini makanan seperti apa? Ada halalnya. Cuman memang Timur Tengah itu harus special case ke ininya. Foodnya. Ya, semuanya harus special kayak. Mereka terbiasa dengan luxury. Ya, jadi ya nasinya pun harus yang pulen lah. Yang basmati kan. Di chef di hotelnya udah harus kita siapin. Nah, itu beda negara beda treatment ya. Kalau di Australia kita jual ke Australia kita cuma bilang we have a lot of coffees. Ya, dia suka langsung. Oke. Dia pasti nanyanya ada bir? Mau nggak mau pasti ditanya gitu ada bir. Kita punya coffee beer malah di sini kita. Ternyata ada di dekat Boyolali ada coffee beer, Bang Potan harus coba itu. Bir, kopi, tapi taste-nya bir banget. Jadi dia fragmentasi bunga kopinya. Oh. Di mana itu? Iya, penasaran dia Tuh, bener-bener taste-nya bir kayak wah ada di mana juga coffee wine gitu. Orang gue dan dia tuh kayak di kampung, orang gue dibawa ke sana tuh kok ada ya, kok bisa ya ini taste-nya bir banget katanya gitu. Aku juga nyoba sih karena kan non alkohol kan. Mulai ada terasa perubahan dari mau jual apa nih Solo sampai ke wah gitu. Sekarang kita udah bangga banget mau ke Solo. Kelihatan perubahannya kita Solo tuh paling day trip ya. Jual day trip udah bisa lempar kemana. Mau ke Jogja, mau ke Tawangmangu. Sekarang kita jual Solo sendiri tuh butuh 3 hari. Long stay. Iya, sebenarnya idealnya 3 hari udah gitu. Maksudnya kalau dulu kan sehari ya, sehari udah. Udah bingung. Nah, ini kita udah panjang sebenarnya. Udah banyak hari bisa pede kita jual kalau Solo standing sendiri ya. Tapi memang pada prakteknya kita harus combine Solo Raya atau dengan Jogja atau dengan Semarang. Kalau pariwisata kan borderless ya. Mulai terasa kapan? Mulai terasa bangganya tuh tahun-tahun berapa nih? Iya, setelah ada 17. Setelah ada 17 ini ya. Iya. Oke, tadi kita sempat ngomong kalau apa Bang yang Asita apa sih bidangnya itu apa aja Mbak? Yang Asita. Tadi yang bisa dihandle oleh Asita. Ya, Asita kan asosiasi untuk travel agent ya. Travel agent di sini dalam arti biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata beda ya. Biro itu apa Mbak? Biro itu operatornya. Kita operate-nya, pelaksananya, pelaksana lapangannya. Dia menjual ke APW, agen perjalanan wisata. Reseller nih. Oke. Mbak saya punya tamu nih, tolong nih. Iya, siap. Ini ke sini. Dia punya KBLI-nya APW. Dia belum punya KBLI biro. Jadi harusnya ke sini. Harusnya nggak boleh ditangani sendiri. Biasanya kalau berhubungan dengan kedinasan. Karena kedinasan udah tuh jelas proyeknya. NIB-nya KBLI sekian. Oh ke perusahaan dia NIB-nya nggak ada, jadi nggak masuk gitu ya. Kerjasama kan gitu. Ada biro umroh juga di bawah kita di. Umroh juga? Ya, umroh itu juga bagian semua dari. Yang masuk dong. Yang masuk aja gitu atau? Yang dulu biasanya itu syarat untuk PPIU umroh ya, izin umroh itu harus anggota Asita juga. Tapi lambat laun juga nggak update sih gitu ya. Terus tiketing ya, terus even IO juga masuk ke kita. Oke, kan kadang misalnya rental. Kalau di luar dinas kan kadang orang nggak tahu ya. Kita mau pakai gitu terus ini anggota Asita nih kan mungkin nggak ngecek ya detailnya itu. Iya. Ada nggak sih kejadian-kejadian seperti itu? Terus mungkin solusinya apa? Ya kalau perkembangan zaman dengan online travel agent, kalau sebenarnya OTA online travel agent itu mereka pasti legalitasnya lengkap juga. Pasti mereka juga
anggota kita. Tapi kayak ya mohon izin ya sekarang banyak yang jualan di Instagram. Iya, itu. Itu tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Iya, betul. Kadang saya dijepretin tuh sama tamu saya ya, sama klien, Mbak, ini bener ya harganya sekian nih. Bu, cek dulu itu beneran enggak, kayaknya nggak masuk akal deh gitu tuh. Nah itu yang harus hati-hati ya. Jadi kalau mau negosiasi dengan ini harus cek ada kantornya beneran ada enggak, reviewnya seperti apa, anggota Asita enggak, karena kalau dia pasti anggota Asita pasti sudah terscreening tuh legalitasnya dan kantornya pun kita ngecek kan, kita cek insya Allah aman gitu. Oke. Dan kalau Asita pun kita punya biro hukum juga yang misalnya terjadi apa-apa dengan customer itu kita ada bantuan hukum yang ya mencari win-win solution lah. Karena kita kan di sini bisnis jasa, Mbak Dina, fragile. Sekali bagus, mungkin besok tahun depan ada yang lebih murah, lupa tuh. Tapi sekali jelek sampai mati, akan terus mati nggak diingat. Jadi kayak fragile jasanya. Kita harus upgrade di jasa ya, doing the best aja kalau. Tapi namanya apesnya nggak ada di kalender kan ya. Kalau apes ya takdir. Cuman ya kita antisipasi dulu awalnya gimana gitu. Oke, Mas, kayak tanya dengan ini tadi kita sempat ngomong perda pariwisata. Ini kan juga jadi bagian program dari Asita. Boleh diceritain? Iya, alhamdulillah kemarin sebelum kontestasi pemilu pilkada di Solo kita sempat ngundang waktu itu paslon dua belah pihak ya, dua belah pihak dari Pak Teguh dan juga Mas Respati untuk mendengar keluh kesah nih, keluh kesah dari pelaku ya. Kita nggak, kalau visi misi kan kita udah bisa lihat ya di mana-mana visi misi ya normatif lah, sama-sama pasti semuanya bagus lah. Cuman mereka kan juga belum paham nih realitas lapangan orang pariwisata tuh kayak gimana. Jadi bukan hanya Asita, kita ngajak teman-teman dari HPI, Pramu Wisata, dari PHRI, dari Asperda, dari homestay itu kita bareng-bareng. Kamu tuh ada permasalahan apa sih bukan di perusahaanmu tapi di dunia pariwisata, duniamu gitu. Kalau kita kan di Asita, jadi kita kasih rekomendasi Perda. Pertama kita rekomendasi Perda karena Perda Kota Solo sendiri udah uzur. 2016 Pak. Padahal perkembangan naik terus ya. Perkembangan sampai sekarang udah nggak ada, itu harus diupdate banget. Jadi normalnya setahun sekali kayak, atau ada yang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, mengikuti pasar kan, mengikuti perkembangan. Tapi kita punya 17 titik prioritas tadi, kalau nggak kita bilangnya tadi. Iya, kalau nggak dicepetin. Kemarin kita buka Balai Kambang. Balai Kambang. Terus dibuka sehari langsung jadi polemik kan. Nah, itu kan nggak diatur manajemennya, standarnya, perdanya itu kan kita susun bareng-bareng gitu. Kita maunya karena Solo ini kota event, jadi eventnya itu lebih ditata rata kepada masyarakat Solo Raya ini yang menikmati gitu ya. Kita jangan cuma dapat macetnya doang. Kadang-kadang memang seperti itu ya. Saya tuh kadang kalau ada event ya, kayak ada event U17, ada event apa. Saya tanya anggota CWA di grup. Dapat apa nih ya? Teman-teman yang dapat ngacung, saya bahagia kalau ada yang dapat. Saya nggak mau nyari buat saya, nggak ada. Terus sedih kan? Tapi kita ini kenapa? Masalahnya apa? Oh ternyata kuenya, proyeknya tuh dibuka di luar Solo, di Jakarta. Nah itu kan harusnya mereka di Jakarta ada pemenang, harus nggak ngalir ya, kenapa nggak dihadirin? Ya wajib ada lokalnya gitu kan, jadi semuanya kena ya. Kita mungkin nggak punya akses ataupun kesempatan lebih untuk ngikut di Jakarta nih, ngikut tendernya nih, tapi kita harus harus bentengin nih teman-teman di Solo. Teman-teman guide, saya tanya, ada yang bawa tamu ke sini?
Mbak kita malah keluar Solo. Kita teman-teman guide itu rata-rata banyak online keluar Solo. Karena di Solo nggak dikasih, nggak ada kuenya. Nggak ada kuenya. Padahal tamu kita nggak terima. Kita teman-teman Aspeda, teman-teman mobil kok AB semua sih mobilnya nih, semua B. Nah itu yang disampaikan ke paslon kemarin. Dan juga kita mendorong adanya ekosistem pariwisata di Solo. Apa tuh? Ekosistem yang kayak Podarwis gitu? Bukan juga. Jadi kita sudah kalau kemarin ke pemerintahan Mas Gibran kan memang aware sekali tentang pariwisata ya. Mudah-mudahan yang ke depan juga aware. Tapi ke bawahnya itu nggak sama, maksudnya nggak sama punya visi misi karena pariwisata belum menjadi industri di sini, masih jadi. Sudah loh. Padahal sudah loh. Mesti pariwisata masa depanku ya pariwisata kan beda itu, beda dari anggaran pun beda, marketingnya beda, semuanya beda kan itu. Jadi teman-teman kalau kayak di Jogja tukang becaknya udah ekosistemnya wisata kan. Iya. Dia nerima tamu seperti apa udah tahu caranya. Kalau kita di sini masih belum. Tukang becak belum ngerokok gini kan. Itu berarti kemana? Ya. Di ini lagi kayak gitu. Jadi dari hulu ke hilir itu mesti terpadu. Nah itu yang sudah disampaikan. Sudah kita sampaikan, semoga ke depan. Alhamdulillah ada lampu hijau di wali kota, wakil wali kota pun. Nanti kita matangkan secara bersama-sama ya, alhamdulillah gitu. Kita tinggal tunggu nanti janji. Ya moga-moga jadi. Soalnya ini juga kami kan inginnya podcast ini ada, kita yang untuk pariwisata memang. Karena kami yakin Solo itu potensi kan sangat amat potensi, cuma belum digarap dengan baik. Dan nanti juga ini kayaknya Mbak boleh cek. Tolong, ini kan ada bola nih sekarang. Mbak nanti dapat macetnya nih. Ada nggak didapat kejuaraan? Sekarang ada. Dapat dong. Saya sampai kadang sedih kalau mau nanya teman-teman. Dapat dong harusnya. Saya ada sih 1-2 yang teman-teman IO, dapat teman travel. Ada Mbak kalau kemarin kayak Dekranasda, dari teman-teman misalnya dari Kalimantan ngubungin teman Asita sini, jadi seneng kalau kita kan kalau dari ketua bukan untuk kita ya, untuk semua. Untuk semua, untuk anggota merasakan gitu kan. Kok nggak ada yang jawab, nggak ada yang dapat ya? Apa sih sebenarnya selain nggak dapat aliran dari sana, apa ya? Atau masih dipandang kurang gitu? Mungkin juga itu ya, masih dipandang belum kenal gitu ya? Iya, belum kenal. Padahal kita juga udah sering BTM juga. Iya ya. Udah dan udah dari tahun berapa kan ya? Iya, mungkin harus dibentengi dengan sebuah perda. Mau bikin event di sini harus bekerja sama dengan lokal. Karena kalau kita lokal, misalnya Asita, pasti kan kita ngajak kerja sama HPI. Iya, betul. Udah semuanya pasti udah kita dapat multiplier-nya udah jelas gitu. Dan Solo Raya ya. Solo Raya, kalau yang lain belum tentu kan itu mobilnya aja udah plat B. Guide-nya dari mana? Bukan guide Solo nih. Nah, ini juga saya mau tanya, tadi saya agak tertarik ya. Jadi umpamanya ada dari Kalimantan atau dari mana kan langsung berhubungan dengan B2B, orang lain. Pernah nggak Mbak antara pernah nggak kita berkunjung dari Solo, umpamanya kan kita bisa cek nih pengunjung untuk maisnya apa atau wisatawan aslinya apa berapa gitu dari daerah mana, umpamanya paling banyak umpamanya kalau Jakarta apa kita udah tahu lah, tapi umpamanya dari Kalimantan gitu. Pernah nggak Mbak antara itu komunikasi? Kalau kita antar daerah sering komunikasi, sering tuker tamu ya, sering. Jadi misalnya udah jalan itu. Misalnya aku ngirim ke sana, nanti kamu kirim juga ya, gitu kan. Kita itu namanya yang itu juga manfaat di Asita. Kan? Ya, itu bagus. Kalau di grup kan kita juga ada grup Satu Indonesia yang agent Solo mana ngacung, nah gitu. Kayak mau kirim tamu nih kan gitu, agent
Bandung mana gitu. Kita biasa tuker. Cuman kalau untuk data nggak ada sih. Kalau biasanya yang compile data dari BPPD. Oh, BPPD. Ya, mereka punya promosi iya benar promosi risetnya tuh ada dari daerah ini berapa pengunjung tuh biasanya ada. Berarti sudah ada pertukaran ya? Iya. Sudah. Nah itu yang penting soalnya kalau saya lihat kan umpamanya gini, saya lihat event kita nih 100-an. Itu orang-orang dari delegasi mana datang. Ini kan kalau umpamanya udah pasti, kalau yang saya itu kebetulan yang tahunya dari inilah Sipal umpamanya. Itu udah jelas dari Kalimantan ada datang. Nah ini kalau ini Asita sama Kalimantan Utara gitu bareng semua kan enak gitu. Iya, tinggal tukeran. Tapi enak kalau sudah jalan bagus. Udah itu memang sudah dari dulu bekerja samanya dengan teman-teman Asita dari luar daerah itu kayak tukeran tamu gitu. Iya, dan kita kadang lebih tertata kan. Tidak semua daerah kita paham seluk-beluknya. Malah mungkin kalau kita kerjasama dengan pemilik daerah, local agent, mereka lebih paham nih yang ini. Sama kalau mereka belum paham Solo yang baru ada apa. Kita kerjasama dengan Solo kan kita yang tak paham dengan daerah kita. Yang paling banyak dengan mana? Kalau yang sudah di Bali paling banyak, Bali, Bandung, Jakarta ya itu pasti karena mereka kan gerbang wisata ya. Internasional Bali banyak. Iya. Internasional Jakarta semua flight ke Jakarta. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita kan banyak masukan ya dari podcast pertama sampai terakhir kemarin banyak masukan. Ini mumpung ada Mbak. Aduh. Kita akan tanyakan ya sudah dijalankan atau bukan. Kan kadang kita nggak tahu ya ini sudah jalan atau belum. Kita kan taunya kayaknya belum deh. Kan ini yang pelakunya langsung nanti kita akan tanyakan ya Bang ya. Oke, kita kan segera kembali tetap di Meja Bundar Solo bicara Solo. Kembali di Meja Bundar Solo bicara Solo. Masih Bang Potan, Mbak Mirza dan saya Dinari masih ngomongin tentang pariwisata Solo dan semakin asik aja. Semakin panas soalnya. Oke Mbak, tadi kan kita udah bilang kita mau bukan tagih janji sih, tanya ya Bang ya. Karena kita ada beberapa pertanyaan dan bisa langsung di cross check sama pelakunya kan ya. Yang pertama itu tentang wisata apa tadi Bang kita bilang napak tilas. Waktu itu ada yang dari Mas Yunus ya sempat sampaikan seandainya ada wisata napak tilas di Solo ini kan bisa banyak cerita yang bisa diambil tapi beliau mengatakan mungkin storytellernya kurang. Bisa dijawab? Pasti dong. Sebenarnya kalau napak tilas di Solo sendiri ada beberapa terlaksana ya. Kebanyakan itu dari kampung-kampung batik, kampung batik. Ya itu mereka punya napak tilas tuh sampai dibawa ke bunker, itu dan walaupun tidak begitu ramai, tapi marketnya ada aja. Setiap minggu ada dia. Cuman tadi saya pernah sempat sounding juga ya. Market tamu kan tetap lebih banyak domestiknya di sini di Solo Raya. Dan domestik itu mohon maaf kadang bosan dengar, tidak menikmati, kurang menikmati sejarah. Marketnya kecil. Kurang menikmati sejarah. Kalau kayak di objek-objek apa kita tiap sudut kita bilang storytelling gini-gini mereka foto aja deh. Itu emang pusing, saya juga sering melihat itu. Sering gitu. Jadi akhirnya para guide tuh kebawa kebiasaan. Jadi keterbiasaan apa paling nanti juga maunya foto kan, nggak mau dengar gitu, nggak mau dengar. Begitu kita bawa marketnya dari inbound dari Eropa. Dari yang sangat menikmati sejarah, beda sekali. Bahkan saya pernah bawa dari Jepang ya. Batu aja mereka kayak nanya hampir 30 menit tuh di satu batu. Karena batu biasa loh, bukan ada ini ya. Dikelilingin tuh. Orang Eropa ngeliat kumbang itu terkesimanya sampai sejam berjam-jam. Dan kalau kita nambahin lagi dengan bumbu-bumbu
story, itu akan menjadi sebuah experience luar biasa buat mereka. Tapi beda cerita dengan orang Indonesia gitu kan. Itu nggak cuma Solo ya, jadi domestik semuanya seperti itu. Oke, tapi ada kan berarti storytellernya dengan berbagai bahasa ada kan? Sebenarnya ada, tapi memang kalau berbagai bahasa kebanyakan masih Indonesia sama Belanda ya. Kalau yang luarnya belum sama China ada. Kayak saya pernah juga bawa tamu dari Belanda nih lewat sawah Mbak, sawah biasa ke arah Borobudur kan, ke arah Magelang tuh banyak sawah-sawah. Mereka belum sampai ke Ubud, baru kiri. Wah, kalau ke Ubud ini lagi. Iya. Terus habis itu ada petani lagi nyangkul gitu, dia minta turun dari difoto berkali-kali. Jadi memang beda negara, beda treatment. Sayangnya orang Indonesia treatmentnya adalah treatment ke foto. Jadi dari omongan tadi ini gini, kenapa mereka mungkin menghargai sejarah? Itu juga mungkin saya kira Mbak itu boleh juga kita kerjasama sama PAUD. Anak-anak diajak objek-objek sejarah. Dan itu kalau di Eropa, Jepang, itu kan harusan itu anak-anak kecil ke museum jadi tahu. Ini yang benar Bang Potan. Jadi seharusnya tuh dari kecil itu kita sudah diajarkan untuk menghargai sejarah, untuk menikmati, mencintai. Sekarang anak-anak melihatnya kan luar malah ya. Dunia modern, dunia luar, dunia medsos gitu. Yang tradisional itu mereka memang diajarkan tentang buku, sejarah. Jadi mereka begini kesini ya senang ya diiniin. Ya itu kadang ini juga sih dilema juga. Jadi beda market, beda treatment. Oke, jadi sudah ada. Bahkan misalnya kadang nih Mbak ya, kita di bus nih udah ada itinerary lengkap, ini nanti kita ke museumnya di skip aja, kita langsung belanja. Seringnya terjadi seperti itu. Aduh, ya oke. Berarti marketnya harus diedukasi nih. Dari dini harus dari tanamkan. Ini nyambung ke Bali versus Solo Bang. Kemarin Pak, kita ada tamu dari Bali, beliau cerita kalau di Bali itu ketika disajikan tarian kecak, gitu mereka tuh feel-nya dapat. Tapi di Solo dia ngerasa misalnya tuh disajikan serimpi Mbak, itu kayak casing doang, kita tuh nggak ada gregetnya itu, karena dia setelahnya dia cerita di Bali itu dari TK, dari kecil mereka ikut karena ada ritual ya. Mereka ada ritual, kemudian wajib ikut sampai ketika itu di luar ritual pun mereka menikmati tradisi itu. Di Solo nih belum. Gimana nih? Ada itu berarti kayak ke dinas pendidikan betul ya? Linear kan? Sebelum saya jawab udah dijawab loh Pak Dina. Iya betul. Sudah dijawab karena mereka memang sudah dari kecil menikmatinya. Jadi mereka mendelivernya juga mereka punya rasa, punya feel, transfer feelingnya gampang. Dan mungkin orang Bali kan juga di sana international marketnya sangat besar. Yang karena sudah pasarnya. Yang orang yang marketnya appreciate dengan what they do. Mohon maaf kita di sini orang tradisional banyak keraton tapi disajikan local dance karena nggak tertarik. Ngantuk gitu kan. Ya beda audiens juga mungkin ya. Menghela nafas terus gimana ya kita apa yang mungkin dari itu kita harus dari dini kita harus kasih masukan nih ke dinas pendidikan. Tapi sebenarnya mungkin dimulai dari di Solo nih ada muatan lokal loh sebenarnya, tapi nggak ke situ ya. Muatan lokal mungkin bahkan kesenian daerah sekarang kalau di sana kan diwajibkan ya, kalau di sini kan milih. Milihnya ya yang bola, itu. Nari juga udah nggak ada. Kecuali memang kalau orang tuanya mungkin tertarik ke situ, baru anaknya diarahkan ya. Betul. Kalau di Bali pun juga kadang kita kan dikasih narasi ya, narasi ini kamu nonton dance tuh apa, gitu ceritanya apa. Iya betul. Di sini belum ya. Di sini kalau yang wayang orang. Wayang orang. Selain ini apa sih Mbak? Yang bisa kelihatan
masih wayang orang sih kemarin ada yang baru tuh dari apa Sujamala ya apa namanya saya maaf lupa itu yang di Mangkunegaran yang di Balekambang ya itu cukup menarik yang kemarin banget ini ya yang kemarin banget nih ya. Oke, Balekambang sudah mulai lagi ya. Balekambang kan memang ini ya wayang orang juga kan ya iya dari dulunya waktu zaman kuliah saya memang begitu ketoprak wayang orang kan Sriwedari ketoprak ya. Terus satu lagi wisata religi karena kemarin kita dapat tamu dari Pasar Kliwon. Sebenarnya harapannya kalau nggak masuk ke Keraton, ke Zayat ada dong yang dijual di sana apa sih gitu kan? Selama ini cuma karena foto-foto. Aduh, udah dapat jawabannya lagi kan? Iya. Udah dijawab. Endingnya cuma foto-foto aja itu. Coba ada kesenyambungan ya di Zayat tuh ada apa gitu. Kemudian kalau bisa dari Pasar Kliwon masuk ke Keraton diupayakan gitu. Sudah ada belum sih sebenarnya? Kalau dari haul itu? Kalau kita sendiri ya kadang dengan Masjid Zayat memang harus melalui beberapa prosedur yang ada. Parkir bus kita harus pakai prosedur di situ. Jadi dan juga kan mereka juga dikawal ini ketat oleh Abu Dhabi mungkin ya. Macam nerima donasi pun nggak boleh apa. Jadi memang ya ada batasan-batasan nggak boleh bikin event, nggak boleh nikah di situ. Jadi memang dibuat sakral untuk beribadah. Mungkin lingkungan sekitarnya, kawasan? Kalau kawasan dikejar terus. ada permasalahan di lahan mungkin. Okay. Jadi kemarin saya tuh banyak terima telepon dari teman-teman luar kota, dari travel agent luar kota, Mbak. Saya bisa ke Solo masuk Zayat, makan di mana dekat situ? Iya. Bingung deh. Makan di mana dekat situ bisa masuk 3 bus? Iya. Bisa tolong dijawab yang dekat situ? Bisa masuk 3 bus? Parkirnya kan? Terus saya bilang sama teman-teman ya, teman-teman yang pelaku usaha, kamu buka dong di situ restoran laris. Iya pasti. Tapi lokasi. Jawabannya gimana? Kau lahan, kalau ada juga dari dulu gitu. Betul ya. Asal kita tanya. ada lahan gede restoran oleh-oleh. Laku itu sebenarnya gitu. Oleh-olehnya juga nyempil-nyempil ya. Kadang restoran yang nggak di deket situ, kamu harus keluar dulu deket di Jalan Adi Sucipto kan banyak tuh di situ. Ya enggak, yang deket situ nggak ada. Mana ada parkir ke situ aja nggak bisa. Ya lahan sih ya, keterbatasan lahan betul. Karena di situ tingkat kemacetannya tingkat wisatawannya datang itu tinggi. Iya. Tinggi banget. Dan situ padat penduduk juga. Lalu lintasnya ya kita lihat akses jalannya juga seperti itu kan ya. Apalagi Bang? Oke, saya begini Mbak. Jadi kan Mbak dari Asita, ada saran nggak? Saran ya terutama kan tadi seperti apa kan sama Pemda ya. Saran apa kira-kira yang paling ini supaya kita bisa benar-benar Solo ini ya para wisata ini bukan lagi semacam-macam tapi seperti yang tadi kita udah industri mestinya. Nah, itu saran apa yang supaya bisa Pemda juga selama ini? Tapi saya senang tadi Mbak sudah bisa ada ini ya, ada peraturan apa undang-undangnya Pemda. Terus tadi nama pendidikan juga sudah ada. Terus kira-kira yang lain apa Mbak? Supaya kita ini, dan kalau saya sih punya keyakinan Solo ini sangat akan hidup untuk seterusnya di para wisata. Tapi ya memang tadi seperti Mbak Baru dari awal membetulkan dulu ini anggota dari segini, dari legal, dari ilegal ke legal lah. Itu yang lain apa Mbak kira-kira sarannya supaya nanti, karena ini kan tidak bisa kita kerjakan sendiri, kita mesti kolaborasi. Iya Bang, jadi memang itu juga menjadi cita-cita kita, cita-cita anggota ya untuk menciptakan ekosistem pariwisata di Kota Solo. Tapi itu kembali lagi harus top down. Begitu pemimpin ngasih dirijen, ini gini nih. Solo kita punya ikon apa yang jadi satu ikon dulu yang kita sepakati bersama, kita jadiin apa ya gitu yang kita bilang jadi ikon yang dijual bareng-bareng. Kita punya storytelling
sama semua tentang ini bareng. Jadi kemarin kita habis dari saya dengar Mas Ardi yang wali kota terpilih punya program Among Tamu Solo tuh. Jadi Among Tamu, jadi punya satu storytelling yang tentang Solo. Ya itu ya kita gemborkan semua. Tukang becak juga punya cerita sama, guide punya cerita sama, driver cerita sama. Nggak banyak ini tapi satu kesatuan gitu kan. Jadi enak nanti mereka keluar Solo udah hafal, udah tahu. Oh nanti ini. Jadi begitu juga dengan tadi pariwisata udah harus menjadi industri. Harus menjadi mindset. Dari top down lagi, kembali lagi sampai yang buka pintu pun sudah tahu nih saya harus treat kayak gimana. Orang di jalanan pun udah tahu nih ke bump to into someone dan nanya apa, oh iya gini dia udah tahu. Ya itu sudah menjadi ekosistem. Begitu juga di industri-industri terkait, misalnya kita travel agent dengan restoran udah punya kerjasama yang simbiosis mutualisme. Udah tahu agennya minta apa, restorannya minta apa. Jadi sekarang masih tumpang tindih Bang Potan, nggak sama kayak saya cari restoran ke Jogja. Pak, nanti ya segini berapa puluh orang, udah tahu mereka gimana treatmentnya, udah tahu nih. Di Solo mungkin belum banyak seperti itu. Jangankan restoran, oleh-oleh pun beda. Apa sih Mas yang kadang miss apa? Kerjasamanya itu masih nggak sama dengan, nggak sampai ke dalam ya? Nggak sampai ke dalam, memang nggak sama dengan daerah-daerah yang ekosistem wisatanya udah jalan gitu. Driver pun sama gitu. Mereka kayak ngirim tamu ke Jogja, ngirim tamu ke Bali, mereka seneng karena mereka pun di sana nerima tamu udah tahu treatmentnya seperti apa. Betul. Ke yang ngirim tamu pun kita kalau ke Solo enggak gitu. Masih kadang ada disasar. Keluar benar ya. Jadi disasar. Maunya ke sini dipindah ke sini. Kayak tadi bawa ke sini pindah ke sini. Karena belum jalan nih ekosistemnya gitu. Saya tuh pengennya semua, kalau contoh ya kayak kita Thailand. Thailand itu mau ribuan, dia punya travel agent, biro agent, jualannya sama semua, standarnya sama semua, restorannya sama semua, menunya sama semua, tinggal nanti touch dari guide-nya yang beda kan. Itu yang harusnya kita bawa juga di Solo. Saya punya tamu 40, restorannya ini udah siap nih, menunya representatif tempatnya. Kalau sini enggak, masih menunya apa pilih sendiri. Kerja keras ya. Iya, jadi kita kadang ada restoran yang mau kita infoin gini loh, gini. Tapi kalau yang udah rame, udah punya nama, nggak mau, take it or leave it. Ternyata. Jadi ada hal-hal detail kecil belakang bawahnya, cuma kok sayang sih Solo nggak. Kompak sih sebenarnya, kompak. Bahkan kalau teman-teman Asita tuh yang dari luar Solo tuh bilang Solo tuh nyenengke. Asita Solo tuh kompak. Kita semua kompak, kita nggak ada ini. Cuman alangkah lebih baiknya kalau mereka sudah udah aware dulu dari awal, udah enak gitu. Jadi emang semua lini ya. Semua lini kan pariwisata tuh multipliernya banyak ya, bahkan langsung ke pasar kan, langsung ke kita ke restoran, pasar apa segala macam. Kita bekerja sama restoran, guide, transportasi, hotel, sopir, semua objek, semua kan jadi satu. Aduh Bang, speechless ya. Ternyata sebenarnya semua sudah ada loh. Sudah cuman ada, mungkin cuma perlu di jalan. Ya Betul, di manajemen dulu. Terus benar-benar seperti tadi Mbak bilang itu, orang tahu
ini nggak bisa kerja satu orang. Iya, semua terlibat. Semua terlibat. Harus Avengers. Iya. Nggak bisa Superman sendiri, nggak bisa Betul. Batman sendiri, Iya, nggak bisa Hulk sendiri. Iya, betul. Iya. Harus Avengers nih. Terus yang diupayakan apa yang sudah walaupun hanya lebih ke Iya. ekosistemnya sih. Iya, Apa lebih yang ke sudah? itu sih, ke Ekosistemnya. pendorongan Perda, terus Oh. teman-teman yang asosiasi lain kita ajak, ayo nih Dirangkul, bikin ya. gini loh. Apalagi sebenarnya yang paling banyak anggotanya PHRI kan. Iya. Iya, Biar semua hotel, iya, itu semuanya. restoran. PHR itu juga sudah semua masuk atau belum semua hotel masuk juga ya? Kalau hotel kebanyakan semua pasti Sudah masuk. masuk. Cuman restoran mungkin ada yang sudah masuk, ada yang belum. Banyak sekali soalnya ya. Iya, banyak. Mhm. Oke, kerja keras. Ya ini masih Sampai kerja keras. 2028 loh masih Sampai ya. 2028 masih lama. Siap Bang. kan? Tapi insya Allah bisa lah. Bisa. Bang. Ya, insya Allah Bisa. kita sudah mengabdi untuk memperjuangkan destinasi ya. Tadi Iya. destinasi kita wilayah kita ini dulu. Jadi nanti kan tinggal bisnis akan mengikuti. Iya. Kocek akan mengikuti. Iya, Kalau betul. udah jadi destinasinya nih Akan berarti datang. Akan datang. Iya. Yang paling membantu, yang dirasa sekarang support banget apa? Super Pemkot itu luar biasa. Oh, Ya. alhamdulillah. Terus kita sering kemarin terakhir kita dibawa ke Bali Beyond Travel Fair itu disupport oleh Pemda, jadi kita ke sana juga ketemu buyer dari luar negeri semua malah kalau Dari buyer luar negeri? ya. Oh. Dari Amerika ada, Kongo, dari seluruh dunia datang ke Bali waktu itu kita Oh. di fasilitasi alhamdulillah dari Pemkot. Terus Pemkot juga selalu memfasilitasi sertifikasi, kegiatan itu. Ya, karena pemerintahannya juga sangat aware untuk pariwisata. Ya. Semoga ke depan lebih menjadi industri tadi ya. Siap. Closing Itu yang kita statement-nya. inginkan. Closing statement-nya apa? Apa? Closing statement, jangan capek untuk terus mengembangkan pariwisata Kota Solo. Kita sudah rame, kita sudah Iya. macet, tapi Tapi harus dapat kue dong. ya kita harus lebih Jangan dapat macetnya aja. kebermanfaatan di situ, dan semakin Solo kita rame, Solo kita tata, insya Allah multiplier-nya jadi manfaatnya pasti sampai seluruh lini masyarakat. Solo. Oke. Ya, dan teman bicara ya, pastinya sekali lagi kita selalu minta keterlibatan walaupun hanya dengan medsos kamu aja, kamu bisa tawarkan Solo loh ya. Iya. Ya, dari situ kita karena Kita bikin top of mind dulu nih. iya, ayo ke Solo gitu kan, karena sebenarnya dari pihak pariwisata sudah ada, cuma marketnya aja mau kemana, siapa yang disasar, siapa yang dituju, tiap tempat ada tujuannya, tiap tempat ada pasarnya, dan mudah-mudahan salah satu dari medsos kamu ini jadi pintu untuk membuka orang-orang datang ke Solo lebih Amin. banyak. Ya. Oke, terima kasih sudah berbincang bersama kami, Mbak Mirza. Sama-sama. Banyak sekali manfaatnya nih pasti. Matur nuwun Iya, ya. betul. Ya, Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada yang salah. nanti kita tambah lagi kalau kurang ya. Siap. Sukses sampai 2028. Terima kasih Iya. sama-sama Mbak Iya. Dina, Abang Potan. Akhirnya Iya. kita harus undur diri dari Meja Bundar Solo Bicara Solo. Terima kasih, saya Dinari Wibowo. Dan saya Potan Lambe. Juga Mbak Mirsa Nanda undur Iya. diri. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.